Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Nur Hidayah, perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan saya yang berjudul Inovasi Media Augmented Reality melalui EduGreen AR untuk pendidikan lingkungan dan ketahanan iklim berbasis kearifan lokal. Apa itu EduGreen AR? EduGreen AR merupakan media pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi augmented reality dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pendekatan baru dalam pendidikan lingkungan dan penguatan ketahanan iklim. Gagasan EduGreen AR ditujukan untuk lingkungan pendidikan dasar hingga menengah di daerah pedesaan dan semi perkotaan yang memiliki potensi lokal serta tantangan lingkungan yang khas, seperti banjir musiman, degradasi hutan, atau krisis air bersih. Para siswa di daerah ini seringkali mengalami kesenjangan akses terhadap informasi edukatif yang kontekstual dan menarik. Dengan memanfaatkan teknologi augmented reality, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan lebih menarik. Hal ini dapat membuka peluang meningkatnya kapasitas pengajar dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pendidikan kontekstual berbasis Sustainable Development Goals. Yang selanjutnya, gagasan ini berakar pada Cognitive Theory of Multimedia Learning dari Meyer. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika informasi disampaikan melalui kombinasi antara teks, visual, dan interaksi pengguna. Teori yang selanjutnya adalah teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks budaya dalam proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena materi yang dipelajari tidak terlepas dari realitas sosial dan geografis mereka. Ini sesuai dengan prinsip bahwa pengetahuan dibangun dari pengalaman yang relevan dengan sosial dan kontekstual. Teori selanjutnya adalah teori situated learning. Teori ini selaras dengan pendekatan blended learning dan immersive learning, yang artinya teori ini menekankan bahwa pengetahuan paling efektif ketika diajarkan dalam konteks yang paling mirip dengan aplikasinya yang ada di dunia nyata. Selain teori belajar, gagasan ini juga berprinsip pada Sustainable Development Pedagogy. Prinsip ini berfokus pada pembentukan nilai, perilaku, dan keterampilan di abad ke-21. Oleh karena itu, teori utama dari gagasan ini mencerminkan perpaduan antara pendekatan psikologi kognitif, konstruksi sosial, dan pedagogi berbasis teknologi digital. Yang selanjutnya, identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan ekosistem dan biodiversitas yang luar biasa, dari hutan hujan tropis dan garis pantai yang panjang. Di banyak wilayah pedesaan dan pesisir Indonesia, masyarakat hidup berdampingan erat dengan alam dan mengembangkan praktik-praktik lokal yang mencerminkan hubungan harmonis dengan lingkungan, seperti pengelolaan air di Bali dengan sistem subak dan praktik konservasi hutan adat di wilayah Kalimantan dan Papua. Kemajuan teknologi informasi di berbagai daerah, termasuk akses terhadap perangkat seluler dan jaringan internet, membuka peluang besar untuk penerapan teknologi edukatif seperti augmented reality. Banyak siswa sekolah dasar hingga menengah yang telah terbiasa menggunakan perangkat pintar dan guru mulai tertarik untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran digital. Ini merupakan bagian tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya, tujuan pada nomor 4 yaitu pendidikan bermutu, 13 yaitu penanganan perubahan iklim, dan 15 adalah menjaga ekosistem darat. Menjadikan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal sebagai titik strategis mengimplementasikan media edukasi AR.
Studi yang dilakukan di SDN Tambakroto menunjukkan bahwa pembelajaran IPA dan IPS tidak cukup memfasilitasi berpikir kritis siswa karena terbatasnya media yang mendukung keterlibatan aktif dan pengalaman belajar yang nyata. Hal ini didukung juga oleh data pendukung. Yang pertama yaitu sebanyak 70% guru di sekolah dasar masih dominan menggunakan metode ceramah dan LKS tanpa media digital. Hal ini menunjukkan kurangnya pembelajaran aktif berbasis teknologi kontekstual. Data yang kedua yaitu sebanyak 62% siswa mengalami kesulitan memahami konsep abstrak IPAS, terutama yang terkait dengan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan perlunya media inovatif yang visual interaktif berbasis lokal dan lingkungan. Yang ketiga, sebanyak 78% masyarakat pedesaan tidak mengetahui hubungan langsung antara deforestasi dan bencana iklim. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi lingkungan dan pentingnya edukasi lokal. Yang keempat, sebanyak 85 siswa di daerah rural memiliki akses ke smartphone, tetapi 70%-nya hanya digunakan untuk hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa terbukanya peluang optimalisasi gawai sebagai sarana edukasi melalui AR. Yang kelima, sebanyak 92% guru mengandalkan buku teks nasional yang tidak kontekstual dan minim muatan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat urgensi pengembangan media pembelajaran lokal berbasis digital. Dari data dan fakta yang telah dijelaskan, dibutuhkan kegiatan intervensi berupa pengembangan media pembelajaran EduGreen AR yang mengintegrasikan kekuatan teknologi dengan narasi dan realitas lokal secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah rumusan target pembangunan. Yang pertama adalah target pembangunan yang ingin dicapai sehubungan dengan potensi dan kebutuhan lingkungan. Target pembangunan utama dari gagasan ini adalah tersedianya media pembelajaran interaktif berbasis teknologi augmented reality yang dapat diakses oleh siswa dan guru di sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama pada wilayah yang memiliki potensi kearifan lokal dan tantangan lingkungan. Rumusan target yang kedua adalah target pembangunan untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi. Perlu adanya optimalisasi potensi melalui penguatan edukasi berbasis teknologi. EduGreen AR dapat menjadi media pelengkap yang mendorong digitalisasi pendidikan berbasis lokal melalui pendekatan yang interaktif, menarik, dan mudah diakses melalui gawai. Yang ketiga adalah target pembangunan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Di lingkungan yang menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi ekosistem, atau rendahnya literasi lingkungan, target pembangunan difokuskan pada penyediaan media pembelajaran berbasis AR. Rumusan yang selanjutnya adalah rumusan target pembangunan bercirikan SMART, yaitu spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan time-bound. Di sini saya akan menjelaskan apa itu spesifik. Spesifik ini mengembangkan satu produk media pembelajaran berbasis augmented reality dengan muatan edukasi lingkungan dan ketahanan iklim berbasis kearifan lokal di tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang kedua adalah measurable atau dapat diukur secara objektif. Artinya, terukur melalui jumlah sekolah, jumlah siswa, dan konten yang digunakan dalam mengimplementasikan media EduGreen AR. Yang selanjutnya, acceptable atau dapat diterima secara hukum, norma, dan moral. Artinya, gagasan EduGreen AR sepenuhnya sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional untuk menekankan penguatan karakter, pembelajaran berbasis teknologi, dan pelestarian nilai budaya lokal. Tidak ada konten yang bertentangan dengan etika dan hukum. Yang selanjutnya, realistik atau mungkin untuk dicapai.
Mungkin untuk dicapai itu artinya karena teknologi AR kini telah tersedia di berbagai platform seperti Unity atau Web AR. Yang terakhir adalah time bound, artinya memiliki tenggat waktu. Target pembangunan AR ini dirancang untuk dicapai dalam waktu 12 bulan sejak tahap awal pengumpulan konten hingga uji coba lapangan di sekolah minimal 3 sekolah. Timeline ini disusun dalam 4 tahap, yaitu yang pertama riset konten dan kebutuhan pada bulan 1 sampai bulan ketiga. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi, yaitu pada bulan keempat sampai ketujuh. Yang ketiga adalah pelatihan guru pada bulan 8 sampai 9. Yang terakhir adalah uji coba lapangan pada bulan ke-10 sampai ke-12. Yang selanjutnya, penjabaran informasi tambahan. Struktur pelaksanaan EduGreen AR dibentuk secara kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pengembang teknologi, dan mitra lokal dari sekolah serta komunitas masyarakat. Koordinator program memimpin 3 divisi utama, yaitu yang pertama divisi riset dan konten, yang kedua adalah divisi teknologi dan pengembangan, yang ketiga adalah divisi edukasi dan pelatihan. Setiap divisi memiliki tugas yang spesifik mulai dari pengumpulan konten yang berbasis kearifan lokal hingga pelatihan dan pendampingan guru. Total estimasi dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program EduGreen AR ini selama 12 bulan adalah sebesar 75 juta rupiah. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pengadaan alat pendukung, pengembangan aplikasi, transportasi, dan akomodasi survei yang selanjutnya untuk pelatihan guru dan produksi modul paduan pembelajaran dan konten promosi edukatif. Dana tersebut akan dihimpun dari hibah Kemendikbudristek, dukungan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pendidikan, CSR perusahaan, dan potensi crowdfunding. Seluruh proses pendanaan dilakukan secara transparansi, artinya dipertanggungjawabkan pada akhir program. EduGreen AR juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, dinas pendidikan dan lingkungan, tokoh adat, komunitas lokal, serta media dan perguruan tinggi untuk menjamin keberlanjutan dan perluasan dampak program di berbagai wilayah di Indonesia. Yang selanjutnya, visualisasi gagasan EduGreen AR. Gagasan ini ditujukan untuk siswa SD dan SMP di wilayah dengan kearifan lokal dan isu lingkungan. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator pembelajaran berbasis teknologi dan lingkungan. Yang ketiga adalah komunitas lokal seperti tokoh adat, petani, atau penggiat konservasi sebagai sumber nilai atau narasi budaya lokal. Ada beberapa hambatan yang perlu diantisipasi, yaitu yang pertama, rendahnya literasi teknologi pada guru dan siswa. Yang kedua, keterbatasan perangkat dan konektivitas internet di beberapa wilayah. Yang ketiga, minimnya materi edukasi lingkungan yang kontekstual dan berbasis budaya. Yang selanjutnya adalah keterbatasan keahlian dalam pengembangan teknologi AR. Yang selanjutnya adalah bantuan. Perlu adanya bantuan dari beberapa pihak, yaitu yang pertama, pihak dosen pembimbing lintas bidang, seperti teknologi pendidikan, informatika, sosiologi, dan lingkungan. Yang kedua adalah dukungan dari sekolah dan dinas pendidikan dalam penerapan media AR. Yang ketiga adalah keterlibatan aktif komunitas lokal untuk penyusunan konten berbasis nilai. Yang selanjutnya yaitu pendanaan dari hibah, CSR, dan crowdfunding.
Tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, survei dan pengumpulan narasi lokal terkait konservasi lingkungan. Yang kedua adalah pembuatan konten edukatif dan visualisasi 3 dimensi berbasis nilai lokal. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi AR dengan interface sederhana. Yang keempat, uji coba dan pelatihan guru di sekolah mitra. Yang kelima adalah diseminasi, publikasi, dan replikasi ke wilayah lain. Ini merupakan contoh visualisasi Edukin AR yang memanfaatkan teknologi augmented reality. Kesimpulan dari presentasi kali ini yang berjudul Inovasi Media Augmented Reality melalui Edukin AR untuk pendidikan lingkungan dan ketahanan iklim berbasis kearifan lokal. Edukin AR adalah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi augmented reality dengan kearifan lokal untuk memperkuat pendidikan, lingkungan, dan ketahanan iklim secara kontekstual dan interaktif. Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa, guru, tokoh adat, dan komunitas, program ini tidak hanya meningkatkan literasi lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas, budaya, serta keterlibatan siswa dengan lingkungan sekitarnya. Dirancang dengan prinsip SMART dan tahapan kerja yang sistematis, Edukin AR memungkinkan realisasi yang terukur dan berkelanjutan, serta berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya dalam bidang pendidikan, iklim, dan pembangunan komunitas. Jika didukung dengan kolaborasi lintas sektor dan pendampingan berkelanjutan, Edukin AR berpotensi menjadi model nasional pembelajaran kontekstual berbasis teknologi dan budaya lokal di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, Naili Nur Hidayah, perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.